Well, you jumped on me and you bet I felt it. I tried to reach you, but you still had to melt it. Feel right to the cracks. I'm trying to get back. We've all looked good, I'd rather die. Be giving it my best. There's nothing gotta stop but put it back in venture. Breaking it's again my turn to win some more. I've learned so, but I want hesitate no more, no more. It cannot wait on yours. There's no need to complicate all the time. Be sure this is alright of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya saya Clara Desita dapat kembali hadir di hadapan Anda selama 30 menit ke depan tentunya dalam program kesayangan kita Jendela UIN, mengenal UIN lebih dalam. Seperti biasanya pemirsa, Jendela UIN akan kembali mengenalkan berbagai komunitas dan organisasi di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan pada edisi kali ini, saya akan mengenalkan sebuah komunitas dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, tepatnya dari jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga. Tidak lain dan tidak bukan adalah komunitas ECC atau English Conversation Club. Nah, pemirsa, seperti apakah komunitas ECC itu sendiri? Mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Episode lalu, kita telah berbincang-bincang dengan komunitas dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, yaitu ALUS. Nah, masih dari fakultas yang sama, kali ini kita akan mengangkat tentang kelompok studi dari jurusan Sastra Inggris, yaitu English Conversation Club atau ECC. ECC merupakan kelompok studi yang bergerak di bidang sosial pendidikan. Kelompok studi ini dibentuk pada tahun 2011 dan diresmikan pada tanggal 11 September 2012. Terbentuknya English Conversation Club ini diawali dari keikutsertaan salah satu anggotanya dalam Indonesian English Student Association Summit di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dari situlah, kemudian muncul keinginan dari para anggotanya untuk membentuk kelompok studi ini di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di usia yang hampir menginjak 2 tahun ini, ECC telah memiliki 40 orang partisipan yang berasal dari mahasiswa jurusan Sastra Inggris, baik dari dalam maupun luar kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kelompok studi ini terbagi menjadi 2 divisi, yakni divisi ECC SBB dan divisi ECC Sharing. ECC SDP bertugas untuk mempelajari tentang bagaimana membuat program sosial pendidikan yang berhubungan dengan studi sastra Inggris, sedangkan ECC Sharing bertugas untuk menampung sharing-sharing tentang kegiatan yang ada di ECC. Dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh kelompok studi ini. Di antaranya adalah penerimaan anggota baru, pembangunan sekolah mimpi di Panti Asuhan Darul Yatama, dan yang terakhir adalah ECC Mini Conference. ECC Mini Conference merupakan salah satu program awal tahun ECC yang membahas tentang program sosial pendidikan yang bekerja sama dengan komunitas jendela di Yogyakarta. Di samping kegiatan tersebut, ECC sendiri juga telah memiliki banyak prestasi, di antaranya menjadi peserta dalam konferensi pengajar muda di Sampurna School of Education, menjadi penerima beasiswa-beasiswa nasional, serta tembus dalam event nasional Indonesia Leadership Camp di Universitas Indonesia. Nah, ingin tahu lebih banyak tentang ECC? Mari kita simak perbincangan Clara dengan ECC hanya di Jendela UIN, mengenal UIN lebih dalam. Nah pemirsa, tayangan tadi merupakan sedikit gambaran dari komunitas ECC.
Dan pada edisi kali ini, Jendela UIN mengambil tema English Shapes Our Future. Dan untuk itu, pagi hari ini saya akan menghadirkan narasumber dari jurusan Sastra Inggris, maksud kami, ke studio. Tapi sabar dulu pemirsa, Jendela UIN akan segera kembali. Tetap di Jendela UIN, mengenal UIN lebih dalam. Bagi kami, pengembangan ilmu dan keislaman adalah kewajiban. Kualitas adalah prioritas. Pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan umat. Demi masa depan yang lebih baik. Biaya sedikit. Fasilitas elit. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Kita suka. Gue suka. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, unggul dan terkemuka. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Jendela UIN. Dan seperti janji saya tadi pemirsa, saya akan menghadirkan narasumber dari komunitas ICC. Dan saat ini di sebelah saya sudah hadir Mas Ari Wicaksono selaku Ketua Umum dari komunitas ICC. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi Mbak Clara. Udah lama ya nggak datang ke sini. Iya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Oke. Lagi sibuk apa nih? Oh, lagi sibuk skripsi. Moga-moga bisa cepat lulus. Oh iya, target sudah ya. Oke, langsung saja nih Mas, tayangan tadi kan sudah ada ya sedikit gambaran mengenai sejarah berdirinya ICC. Mungkin bisa diceritakan lebih jelas lagi, lebih detail lagi kepada pemirsa sampai sekarang ini bisa berdiri. Oke, iya. ICC ini hadir sejak tahun 2011 ya. 2011 itu. Baru ya Mas? Iya, baru sekitar 3 tahun. Nah, itu awalnya adalah keikutsertaan saya di Indonesian English Student Association First Summit di Universitas Gadjah Mada. Dan itu adalah konferensi di mana mahasiswa-mahasiswa sastra Inggris berkumpul dan mereka banyak sekali sharing tentang program-program di kampus mereka. Nah, kebetulan paling banyak mereka mempresentasikan tentang study clubnya mereka. Nah, kemudian saya berpikir, kenapa kita nggak bikin aja di kampus UIN di Sastra Inggris. Nah, akhirnya setelah saya pulang dari Gadjah Mada, terus kemudian berbincang-bincang dengan teman, dan akhirnya responnya juga bagus. Akhirnya kita bentuk, waktu itu namanya masih study club, jadi itu masih belum ICC. Nah, kemudian setelah itu di tahun 2012 ada National Future Educator Conference. Kita melihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari luar kampus UIN itu seperti yang ada di Jakarta, Bandung, kemudian Medan juga ada. Mereka mulai bergerak bukan lagi seperti study club tetapi lebih membentuk komunitas yang memiliki target seperti itu. Jadi kemudian saya berpikir kenapa ICC tidak dikembangkan lebih jauh lagi gitu. Seperti misalnya membuat sosial proyek dan lain sebagainya begitu kan. Nah, akhirnya setelah saya pulang dari Jakarta dari Sampurna School of Education, akhirnya saya berbincang dengan teman-teman juga itu untuk membuat komunitas namanya ICC. Nah, disitulah baru namanya terbit sebagai ICC. Nah, berarti Mas Ari ini sebagai pendirinya juga ya? Iya, saya sebagai foundernya juga, ketuanya juga. Gitu. Nah, agendanya Mas, agenda yang sering diadakan dari ICC sendiri itu apa aja nih Mas? Nah, untuk agenda sendiri kita ada 3 bagian. Pertama itu ada ICC Weekly, itu ICC mingguan, itu seminggu sekali di Fakultas Adab tempatnya. Programnya ada listening corner, terus kemudian writing expression, terus juga ada special program. Itu kebetulan banyak sekali mahasiswa sastra Inggris yang tertarik di special program karena kita kegiatannya di luar. Terus kita juga ada ICC sharing, itu seperti program sosial pendidikan, dan itu kegiatannya biasanya kalau tidak di pertengahan tahun, di akhir tahun. Terus kemudian kegiatan-kegiatan kecil lainnya seperti di ICC SDP, seperti ICC Olimpik, kemudian ada banyak sekali kegiatannya. Oh gitu. Terus kalau prestasinya mungkin apa aja gitu bisa diceritain? Ya, untuk ICC sendiri prestasi secara komunitas memang saat ini kita belum kemana-mana ya. Cuman prestasi dari anggota kita sendiri itu saya sebagai foundernya ya sangat bangga akan itu. Tahun 2012
12 kemarin ada anggota kita yang berangkat ke Universitas Indonesia untuk ikut Indonesia Leadership Development Program. Terus kemudian juga Mbak Yuniarti 2010, chapter 2010 itu sebagai penerima beasiswa Jarum. Terus juga Wahyu Arif Prambudi dari chapter 2012 berpartisipasi dalam Indonesian maksud saya National Future Educator Conference, itu konferensi pendidik muda Indonesia seperti itu. Oke, jadi dari tahun 2011 sampai sekarang ini sudah ada berapa chapter tuh Mas? Itu sudah ada 3 chapter. Saya chapter 2010, kemudian ada chapter 2011, 12, 13. Saat ini berarti ada 4 chapter. Oh, dan Mas Ari masih ketua dari awal atau? Dari awal memang saya jadi ketuanya, terus kemudian di ICC Mini Conference kemarin kita pensiun 2010 satu kali periode, terus kemudian tadi ada pemilihan anggota baru. Dan sekarang ketua baru kita Wahyu Arif Prambudi dari chapter 2012. Begitu. Terus kalau di ICC itu sebenarnya ada nggak sih kayak pembimbingnya atau mungkin yang menemani ICC? Ya, untuk pembimbing saya rasa semua orang di sastra Inggris adalah pembimbing ICC seperti itu, karena kita kebetulan masih muda dan juga masih terus belajar. Tetapi misalnya untuk hal-hal yang urusan administrasi, kemudian izin dan lain sebagainya, kita biasanya langsung ke ketua program studi sastra Inggris. Seperti itu. Untuk jadwal mingguan terus jadwal harian itu rutin nggak Mas tuh diadakannya? Iya, untuk jadwalnya untuk yang weekly kita rutin, terus untuk yang program-program lainnya itu biasanya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau mungkin bisa 1 tahun sekali karena di ICC kegiatannya bermacam-macam. Oke, dan untuk pengalaman-pengalamannya nih, untuk Mas Ari sendiri sebagai ketuanya kan pasti banyak tuh apa dari nol mungkin sampai sekarang itu pengalamannya apa aja Mas? Iya, pengalamannya yang paling membahagiakan adalah ketika kita bisa membuat sekolah mimpi di Panti Asuhan Darul Yatama. Kita awalnya hanya merasa bahwa kita semua punya mimpi seperti itu. Nah, kemudian kita harus bisa mengembangkan, membagi itu kepada adik-adik panti asuhan di Darul Yatama, dan alhamdulillah rencananya lancar dan banyak sekali apresiasi yang datang, dan itu secara pribadi itu adalah kebahagiaan tersendiri kali ya untuk saya. Oke, dan menarik sekali ya Mas ya, memang dari komunitas ICC ini sendiri. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun kita harus break dulu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jendela UIN karena Jendela UIN akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Jendela UIN dan kami masih berbincang mengenai komunitas English Conversation Club. Dan selain Mas Ari pemirsa, saat ini saya juga sudah menghadirkan ketua panitia dari ICC Mini Conference yaitu Mbak Anissa Haida. Selamat pagi Mbak. Pagi. Mbak Haida ini semester berapa nih Mbak? Nanti masuk insya Allah semester 6. Semester 6 ya, mau ini ya? Iya. Oke. Mungkin bisa diceritain Mbak, Mini Conference sendiri tuh tujuannya apa, terus diadakannya tuh kapan gitu? Oke. Jadi pada tanggal 11 Januari kemarin kita mengadakan program awal tahun namanya IMC, ICC Mini Conference. Itu fokusnya ke 2 hal. Yang pertama adalah mini seminarnya yang diisi dari dosen kami, Ibu Jia Fauzia, dan yang kedua dari komunitas Jendela. Terus yang kedua fokus kami kepada anggota ICC itu sendiri untuk regenerasi periode yang selanjutnya setelah Mas Ari. Gitu. Oh gitu, oke. Kalau untuk Mas Ari nih, ICC ini sebenarnya terbuka untuk umum atau hanya untuk dari jurusan sastra Inggris aja? Ya, kita sangat terbuka sekali dengan teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang pelajar yang ingin bergabung di komunitas ICC, tetapi kemudian pengurus ICC-nya itu sendiri memang harus dari mahasiswa sastra Inggris seperti itu. Oh gitu, kalau pengurusnya emang gitu? Iya, dari kita sendiri punya kesepakatan bahwa pengurus ICC inti adalah berasal dari mahasiswa sastra Inggris seperti itu. Tapi saya masih tetap boleh gabung kan? Boleh, masih boleh gabung. Soalnya kayaknya Inggris saya masih. Boleh. Oke. Mungkin Mbak Haida kan baru ya, angkatan baru. Mungkin dulu tuh bisa tertarik sama ICC itu karena apa nih Mbak?
Karena dalam di sastra Inggris sendiri itu kan jarang ya ada komunitas-komunitas gitu. Terus kemudian melihat ICC yang fokusnya kepada dunia sosial pendidikan, bagi saya itu sangat menarik gitu. Jadi membuat kita terinspirasi bahwa anak-anak Indonesia tuh berani untuk bermimpi dan berani untuk mempercayainya kayak gitu. Kalau tadi kan pengalamannya Mas Ari ya. Kalau Mbak Haida sendiri nih pengalamannya apa aja nih Mbak? Saya ikut program yang namanya Sekolah Mimpi. Terus saya juga ikut program yang di depan Convention Hall itu namanya apa sih? Guest the Star. Nah, Guest the Ya, Star. Guest the Jadi Star. kita mengundang tamu dari Prancis, tapi kita nggak tahu kalau itu dari Prancis dan kita suruh nebak beliau dari mana kayak gitu. Dan itu seru sih acara-acara ICC-nya. Kalau manfaatnya mungkin yang bisa didapat di komunitas ICC tapi nggak didapat dari Komunitas. dari bangku kuliah mungkin apa nih Mas? Oh ya, kalau dari bangku kuliah sendiri kita hanya belajar tentang teori dan lain sebagainya gitu. Tetapi di komunitas ataupun di organisasi lainnya kita yang paling utama adalah belajar untuk bisa memberikan sumbangsi atau hal-hal yang terbaik yang kita punya untuk orang-orang sekitar yang membutuhkan seperti itu. Karena istilahnya ketika misalkan kita masuk ke dalam sebuah bangku kuliah, artinya kan kita sudah mendapatkan ilmu. Nah, menurut saya misalnya kita tidak bisa membaginya dengan orang lain, saya rasa ya sangat disayangkan sekali seperti itu kan, karena untuk bisa mendapatkan pendidikan di kuliah atau di universitas itu kan tidak semua orang punya seperti itu. Kalau untuk mungkin bisa diceritakan juga keunggulan ICC dibandingkan komunitas Inggris lainnya gitu. Yang unik dari ICC ini apa, Mas? Ya, komunitas ICC itu sendiri kita punya 3 core value. Jadi istilahnya landasannya ICC itu pertama adalah kekeluargaan, kedua adalah fleksibilitas, dan yang satunya lagi itu adalah inspiratif. Jadi ya itu pertama adalah kekeluargaan. Jadi istilahnya kita waktu pas ngumpul ya udah saling bully sama satu sama lain gitu kan. Jadi kan istilahnya semakin mengakrabkan seperti itu, nggak yang formal terus kemudian nanti gimana kita harus bisa saling percaya satu sama lain. Lalu kemudian adalah fleksibilitas. Jadi teman-teman yang istilahnya ada urusan kuliah kita dahulukan dulu ya, kesibukan. Jadi memang kita tidak memaksakan seseorang untuk bisa bergabung di komunitas kita, tetapi kita sangat welcome dan sangat senang sekali misalnya salah satu anggota kita sudah selesai kuliah terus bisa bergabung. Nah, itu yang kita harapkan, bukan misalnya mengutamakan komunitas dan akhirnya tujuan utamanya untuk kuliah malah jadi gagal ya, seperti itu. Nah, terus yang terakhir itu adalah inspiratif. Jadi segala sesuatu yang kita buat itu harus bisa menginspirasi orang lain begitu. Saya rasa misalkan kita hanya bisa menginspirasi, tetapi kemudian orang sekitar kita menjadi terinspirasi oleh apa yang kita lakukan, saya kira itu akan memberikan dampak yang positif yang sangat luar biasa. Jadi intinya emang kekeluargaannya tuh udah dapat banget gitu ya. Kalau selain dari organisasi ini mungkin Mas sibuk di apa gitu? Saat ini mungkin dulu waktu pas awalnya komunitas saya juga sibuk di beberapa UKM di UIN. Itu salah satunya adalah UKM Inkai dan juga di Himasi, Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris. Tapi kemudian saya merasa ICC adalah tanggung jawab saya dan juga tanggung jawab banyak orang, dan mungkin saya sebagai ketua harus membawa ICC ke arah yang lebih baik, dan akhirnya saya lepaskan itu. Dan ya hanya komunitas, kuliah, kerja sampingan, hanya itu aja. Oh gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya Mbak Haida dan Mas Ari, tapi setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jendela UIN, mengenal UIN lebih dalam. Bagi kami, pengembangan ilmu dan keislaman adalah kewajiban. Kualitas adalah prioritas. Pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan umat. Demi masa depan yang lebih baik. Biaya sedikit. Fasilitas elit. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Kita suka. Gue suka. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, unggul dan terkemuka. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Jendela UIN.
Dan kami masih membahas tentang komunitas dari ICC, dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, tepatnya dari jurusan Sastra Inggris. Dan di sini juga masih setia dua narasumber kita, yaitu Mas Ari dan Mbak Haida. Oke, saya tanya kepada Mas Ari dulu ya. Oke, ICC itu kan tadi berdirinya mandiri ya, jadi tidak di bawah naungan dari fakultas ataupun kampus gitu. Nah, dari program jurusan atau dari kampusnya tuh sebenarnya tahu nggak keberadaan komunitas ICC? Iya, untuk komunitas ICC sendiri di jurusan Sastra Inggris memang sudah dikenal banyak anggotanya gitu. Meskipun kenal, oh ya di Sastra Inggris ada ICC, seperti bahwa misalnya kapan sih gitu, nggak tahu gitu. Tapi kan paling nggak mereka sudah mengerti ICC seperti itu. Nah, karena yaitu kita sering mengadakan kegiatan, terus kemudian kita juga sering promosi lewat open recruitment, kita juga ada Facebook, Twitter, dan juga website. Nah, makanya untuk jurusan Sastra Inggris dan sekitar di lingkup Sastra Inggris itu kita sudah dikenal. Tapi kemudian untuk ke fakultas, karena kita memang kegiatannya jarang muncul di fakultas, jadi itu melalui pemberitahuan dari program studi Sastra Inggris seperti itu. Karena kita setiap mau mengadakan kegiatan itu kita sering berbincang ke program studi Sastra Inggris, kemudian nanti naik ke fakultas seperti itu. Oke, kalau untuk masalah kontribusi dari pihak fakultas itu sebesar apa, Mas, mungkin? Iya, kita sangat bersyukur sekali kepada fakultas juga program studi Sastra Inggris yang sudah mengizinkan kita untuk berorganisasi, berkomunitas di Fakultas Adab gitu, karena istilahnya kita memang independen. Istilahnya untuk dibandingkan dengan badan eksekutif mahasiswa atau yang lainnya kan tentu kita sangat bertentangan sekali. Nah, tapi alhamdulillah kita diberikan izin untuk sama-sama menggunakan fasilitas yang ada di Fakultas Adab seperti itu. Rencana awal ya di ICC Mini Conference kita maunya rencananya kita menggelar acara di Jalan Magelang gitu, tapi kemudian kita pikir gimana kalau di kampus aja lebih dekat. Kita memikirkan izin yang susah dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah program studi sudah mendukung dinaikkan ke Fakultas Adab dan kita diberikan izin untuk menggunakan teatrikalnya Fakultas Adab itu sangat merupakan apresiasi yang luar biasa sekali bagi kami. Oke, kalau kegiatan-kegiatan itu kan pasti membutuhkan dana. Nah, dari pihak kampus apakah pernah ada gitu misalnya membantu dana semacam itu? Iya, untuk bantuan sendiri dari fakultas kemudian dari jurusan kan semuanya sudah di kotak-kotakan seperti itu. Nah, karena kita bersifat independen dan kita lebih senang bergerak bebas dan jadinya kita lebih senang menghimpun dana sendiri seperti fundraising. Ya, kita pernah jualan salak gitu atau ngambil dari Magelang 25 kilo dengan teman saya, terus kemudian jual stiker, mug dan lain sebagainya, dan alhamdulillah program-program ICC yang ada sekarang bisa tertutup seperti itu. Kita senang. Oke, kan keduanya kan masih aktif kuliah. Nah, untuk membagi waktu antara komunitas dan kuliah nih, kalau untuk Mas Ari dan Mbak Haida, mungkin dari Mbak Haida dulu. Kalau saya sih, maksudnya ketika tugas sudah selesai, kan seperti Mas Ari bilang di awal bahwa kita harus fokus ke kuliah gitu. Kalau bisa anak-anak SI, ya ICC di SI itu selesai 3,5 tahun kayak gitu. Jadi memang fokus ke kuliah dulu, terus nanti misal ada waktu luang kita fokusnya ke ICC seperti itu. Kalau Mas Ari nih hampir skripsi ya udah. Iya. Kita untuk kuliah misalkan ada program kita akan rapatkan terus kemudian kita lempar. Siapa yang kuliahnya selas seperti itu kan, nanti misalnya aku lumayan nggak ada kuliah kayak gitu, nanti kita programnya kita lempar ke sana gitu. Program ICC memang sangat fleksibel, tetapi kemudian saya tekankan kepada anggotanya bahwa ini adalah kegiatan yang harus dijalankan secara serius, tetapi tidak memaksa untuk meninggalkan kuliah gitu. Jadi jangan pernah merasa ciut dan lain sebagainya, misalkan ditinggal teman-temannya kuliah. Ketika misalkan kalian punya niat 1 atau 2 orang, silahkan jalankan 2 orang, pasti itu akan bisa terlaksana. Dan alhamdulillah luar biasa sekali ya di ICC Mini Conference itu 2 minggu vakum karena mereka harus punya paper dan lain sebagainya, tapi saya bilang bahwa dahulukan kuliah gitu, karena jangan sampai dengan misalkan kalian mengutamakan ICC tapi kemudian pada akhirnya kecewa karena kuliahnya tidak bisa tercapai. Nah, saya bilang
dahulukan kuliah, baru itu kita ngebut. Kalau kita kebut kerja bareng-bareng pasti bisa terkejar, dan alhamdulillah bisa terkejar. Oke, tapi dari 40 ya, 40 anggota. anggotanya itu semuanya aktif nggak Mas? Iya, karena tadi asas kita fleksibilitas, jadi yang sering berkumpul itu ada in ada out seperti itu. Tapi secara keseluruhan data kita sekitar 40 sampai 50 anggota. Oke, untuk harapan ya, harapan Mas Ari dan Mbak Haida mungkin untuk ICC kedepannya itu seperti apa Mbak? Dari Mas Ari dulu Aku ya. dulu, oke. Harapannya saya ke depan bahwa komunitas ini tetap independen, tetap memberikan yang Berarti terbaik. masih tetap pengen sendiri gitu Iya, ya? kita masih ingin tetap sendiri, tapi karena kita berada di bawah sastra Inggris, segala sesuatunya kan memang harus terbuka dan harus memberikan kontribusi. Nah, makanya harapan saya supaya kedepannya ICC bisa setara dengan komunitas-komunitas di Jogja yang sudah maju dan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk pendidikan di daerah Yogyakarta ini. Itu harapan saya. Oke, kalau Mbak Haida nih? Harapannya lebih ke tetap fokus ke dunia sosial pendidikan gitu, karena itu uniknya ICC itu di situ. Terus bisa membanggakan SI dan ya membanggakan Indonesia lah. Oke. Untuk masalah pembimbing nih, kan biasanya kalau bahasa Inggris ya, kalau kita tahu bahasa Inggris tuh paling komunitas bahasa Inggris nanti belajar bahasa Inggris bareng gitu. Nah, kalau pembimbingnya sebenarnya ada nggak sih, maksudnya dari luar, mungkin dari, kalau dari dalam tadi nggak ada ya? Dari dosennya? Iya, untuk pembimbing sendiri kita lebih fleksibelnya ke sesama mahasiswa sharing. Jadi istilahnya kita mau ketawa-kakakan sambil bahasa Inggris kan seru aja untuk dibawa keluar-keluar seperti itu. Nah, kita ada yang dari sastra Inggris, dari luar sastra Inggris juga ada gitu. Kebetulan ada Mas Waskito Jati dari Syariah, itu bisa, alhamdulillah bisa mau mengisi di program ICC Weekly untuk program Speaking Mania. Speaking Mania, itu kita sangat senang sekali seperti itu. Ya. Oke, untuk keunggulan ICC nih dibandingkan komunitas lainnya apa aja nih? Haida? Mbak Haida boleh? Oke, secara yang karena namanya juga English Conversation Club, jadi kita memang klub yang belajar bahasa Inggris, itu udah jelas pasti. Itu yang pertama, tapi ya itu tadi kita juga mengarah ke dunia sosial. Jadi kita gerakannya keluar, bikin sekolah mimpi, misal ke Darul Tama, panti asuhan itu, terus kemudian bikin kegiatan-kegiatan di luar kayak restoran gitu. Kita bikin semacam banner-banner kayak gitu, nempel-nempel, ya kreativitas kayak gitu, itu sih. Acaranya asik banget ya ini. Iya. Besok saya kalau misalnya gabung boleh ya? Boleh. Oh, oke. Oke, tidak terasa nih Mas, Mas Ari dan Mbak Haida ternyata sudah sampai di penghujung acara. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Akhirnya saya dan beserta kerabat kerja yang bertugas harus undur diri. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Mas Ari dan Mbak Haida sudah datang ke studio ya sampai meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga untuk Suka Akustik yang selalu menghibur kita semua. Dan akhirnya saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The checks on your else and your heels so high that you can't even never could time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we build in the world tonight. It's not about the money. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. In the brother, cha-ching, in the weather.